Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yudi Syah, NIM 2019 10 1103 11165 dari kelas P, Manajemen Law Firm. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan hasil kerja PPT saya, pertemuan ke-9. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Yang kedua ada manajemen konsep. Yang ketiga ada konsep fungsi manajemen. Yang keempat ada company profile law firm. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Perencanaan di sini mengacu pada estimasi sumber material manusia dan sumber yang tersedia bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan ekonomi dan efisiensi. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Organisasi di sini adalah struktur administrasi yang mengoperasionalkan berbagai kegiatan. Yang ketiga ada staffing atau pengadaan tenaga kerja. Ini mengacu pada aspek personil seperti rekrutmen, pengangkatan atau promosi, disiplin pensiun, dan lain-lain. Ini adalah salah satu fungsi terpenting untuk mencapai tujuan suatu organisasi itu. Yang keempat ada directing atau pemberian arahan. Ini mengacu pada perintah yang dikeluarkan oleh para manajer atau para penanggung jawab suatu organisasi itu sendiri pada bawahan yang mengarahkan kegiatan administrasi. Kemudian yang kelima ada koordinasi atau pengkoordinasian. Ini berarti mengamankan kerjasama dan kerjasama tim antara berbagai unit dan di antara karyawan. Yang keenam ada reporting atau pelaporan. Pelaporan ini sendiri adalah manajemen terus menginfokan berbagai aktivitas yang terjadi dalam organisasi ini. Mungkin memerlukan tindakan perbaikan berdasarkan umpan balik ini. Kemudian yang ketujuh, budgeting atau penganggaran. Ini mencakup seluruh bidang administrasi keuangan, seiring keuangan adalah darah kehidupan dari suatu organisasi itu sendiri. Fungsi penganggaran ini sangat penting dalam berfungsinya suatu organisasi manapun. Kemudian ada konsep manajemen. Bentuk tata kelola sebuah perusahaan sehingga segala jenis aktivitas bisa terkontrol dengan cukup baik. Dalam hal ini, seorang manajer dituntut untuk bisa menguasai konsep perencanaan yang baik. Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai seni, yang kedua sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga sebagai suatu proses, yang keempat sebagai suatu profesi. Konsep fungsi manajemen sebagai seni. Sebagai seni di sini, konsep ini lebih tertuju pada bagaimana perencanaan sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan jalan memperkerjakan orang lain. Sebagai ilmu pengetahuan, perencanaan dalam konsepnya berperan sebagai ilmu pengetahuan untuk mengetahui bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat, suatu sebagai suatu proses. Konsep manajemen ini lebih pada proses perencanaan atau pengorganisasian dan pengawasan agar bisa mencapai suatu tujuan tertentu yang ditargetkan dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah suatu profesi. Hal ini merujuk pada profesi manajer yang bekerja secara profesional untuk perusahaan dan mendapatkan gaji sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Yang keenam ada company profile law firm atau pengenalan umum. Sebagai contoh sudah saya tulis di bawah yaitu law firm Adam Partners adalah kantor advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Malang Raya, didirikan oleh Adam Yudi Syah. Adapun layanan hukum di sini harus jelas dicantumkan agar para klien itu bisa memilih atau menyelesaikan sebuah perkara yang sedang dihadapi.
Sepertinya seperti hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum keluarga, ada hukum perpajakan. Itu nanti para klien bisa menentukan perkara mana yang sedang dihadapi oleh klien itu sendiri. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya kali ini ada kurang atau lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.